Halo Sobat Box Cinema, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Dimas. Semoga kalian selalu sehat dan sukses semua ya. Di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita film India yang dibintangi oleh aktris papan atas, Kajol. Film ini penuh misteri, kepercayaan kuno, dan kejutan yang nggak terduga. Berlatar di sebuah desa kecil yang menyimpan rahasia gelap. Tapi sebelum kita mulai, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana saja? Siapa tahu ada yang satu daerah. Mari saling sapa di komentar. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa kecil bernama Chandrapur. Di sana berdiri sebuah rumah besar dan pada suatu malam seorang wanita mengalami penglihatan. Sosok yang muncul adalah Dewi Kali, dikenal sebagai penghancur sekaligus pelindung dalam mitologi Hindu. Kali bukan sembarang dewi, dia mewakili kekuatan yang luar biasa, mampu memusnahkan kejahatan tapi juga menjaga keseimbangan alam semesta. Meski sering digambarkan menyeramkan dan penuh amarah, di sisi lain dia justru menjadi penjaga bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungannya. Di desa itu ada sebuah kepercayaan lama yang masih dijunjung. Setiap kali seseorang menerima penglihatan dari Dewi Kali, maka harus segera diadakan upacara puja. Yang memimpin ritual ini bukan orang biasa, hanya gadis muda yang telah dipilih melalui mimpi oleh Kali, yang dipercaya layak menjalankannya. Namun tidak semua setuju. Salah satunya bernama Joydev, pria yang cukup berpengaruh di desa, menolak keras tradisi ini. Menurutnya, seorang gadis seharusnya tidak memimpin pemujaan terhadap dewa-dewi. Tapi di balik semua perdebatan itu, tersembunyi sebuah rahasia yang jauh lebih kelam. Ada rencana untuk mengorbankan seorang bayi perempuan yang baru saja lahir. Itulah tradisi kelam yang sudah lama melekat di keluarga mereka. Kalau yang lahir laki-laki, hidupnya aman. Tapi kalau perempuan, mereka dianggap sebagai tumbal yang harus diserahkan. Bayi perempuan itu kemudian dibawa ke area reruntuhan di belakang rumah. Di sana berdiri sebuah pohon tua dan di bawahnya ada batu besar. Bayi itu diletakkan di atasnya dan ritual pun dimulai. Setelah peristiwa mengerikan itu, cerita melompat 40 tahun ke depan. Disinilah kita bertemu dengan Ambika, diperankan oleh Kajol. Meski usianya sudah matang, pesonanya tetap kuat terasa. Ambika adalah seorang guru sekolah. Hari itu, ia sedang menceritakan kisah mitologi tentang Raktabati dan Dewi Kali kepada murid-muridnya. Sebuah cerita lama yang ternyata akan kembali menghantuinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang bernama Subhankar, suami dari Ambika. Ia mengantarkan makan siang, sambil membawa putri kecil mereka, Shweta. Shweta adalah gadis yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Malam harinya, Subhankar mendapat kabar dari kampung halamannya, yaitu desa Chandrapur. Telepon itu membawa berita buruk, ayahnya sedang kritis dan ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kali. Selama ini, Subhankar memilih menjauh dari kampung halamannya karena alasan pribadi. Ia belum pernah sekalipun kembali, apalagi membawa keluarganya ke sana. Kepada Ambika, ia mengungkapkan bahwa Chandrapur dipenuhi cerita mitologi dan kepercayaan lama, termasuk keyakinan bahwa anak perempuan membawa kesialan. Bahkan, sesuatu yang buruk pernah terjadi pada salah satu saudara kandungnya dulu, dan salah satu alasan ia tak pernah kembali karena rumah orang tuanya dikenal sebagai tempat yang dikutuk. Keesokan harinya, Subhankar akhirnya memutuskan untuk pulang sendirian. Meski begitu, rasa gelisah terus membayangi. Ia takut kalau tradisi kelam itu masih tetap hidup hingga sekarang. Setibanya di desa, semuanya sudah terlambat. Ayahnya telah meninggal dunia. Kakaknya, Joydev, menyambut kedatangannya dan memberitahu bahwa kini Subhankar menjadi ahli waris satu-satunya atas rumah keluarga. Rumah yang selama ini dikenal penuh kutukan dan kenangan buruk. Tapi Subhankar menolak mentah-mentah. Baginya, rumah itu tak punya arti apa-apa karena ia tak berniat kembali tinggal di sana selamanya. Subhankar meminta Joydev untuk menjual rumah itu, lalu mencarikan pembeli yang bersedia menampungnya. Saat itu, tak satu pun dari pihak keluarga ataupun warga desa tahu bahwa Subhankar sebenarnya telah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan. Tak ingin berlama-lama di desa, ia pun segera memutuskan untuk kembali ke kota. Namun sebelum pergi, langkah kakinya tanpa sengaja menginjak akar pohon di halaman rumah. Ia tak terlalu memikirkannya, hanya melangkah pergi seperti biasa. Dalam perjalanan pulang, sebuah pesan masuk dari Ambika. Isinya adalah gambar pohon hasil lukisan tangan Shweta. Begitu melihat gambar itu, Subhankar langsung terdiam. Pohon dalam gambar itu bukan pohon biasa. Itu adalah pohon terkutuk yang tumbuh di halaman rumah keluarganya di Chandrapur. Pohon yang berdiri tepat di tempat yang ingin ia tinggalkan untuk selamanya. Tapi ada satu hal yang tak masuk akal. Bagaimana mungkin Shweta bisa menggambar pohon itu? Ia belum pernah sekalipun menginjakan kaki di desa tersebut. Subhankar segera menelepon Ambika, mencoba mencari penjelasan. Tapi sebelum sempat mendapat jawaban, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Pohon itu mulai bergerak. Akar-akarnya muncul dan menyerangnya secara tiba-tiba. Mobil yang dikendarainya rusak parah, lalu terbakar hebat hingga tak bersisa. Hari itu juga, Subhankar meninggal dunia.
Keesokan paginya, Joydev datang ke kota membawa kabar duka. Ia memberitahu Ambika tentang kecelakaan tragis yang menimpa Shubhankar, dan baru saat itu Joydev tahu kalau adiknya ternyata punya seorang anak perempuan. Ia juga menyampaikan pesan terakhir dari Shubhankar bahwa sebelum meninggal ia sempat ingin menjual rumah warisan keluarga. Ambika pun setuju. Uang hasil penjualannya bisa digunakan untuk masa depan Shweta, terutama biaya sekolah. Namun Joydev menyampaikan satu hal, calon pembeli ingin bertemu langsung dengan Ambika sebagai pemilik sah rumah itu. Mau tak mau, Ambika harus datang ke desa. Di saat yang sama, Shweta justru sangat bersemangat. Ia terus membujuk, bahkan sedikit memaksa agar bisa ikut ke kampung halaman ayahnya. Singkat cerita, Ambika dan Shweta akhirnya berangkat ke Chandrapur. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju rumah besar yang disebut-sebut sebagai rumah terkutuk itu. Mereka disambut oleh seorang penjaga bernama Bikash yang tinggal di rumah itu bersama istri dan anak perempuannya. Nama istrinya Nandini dan anak mereka Dipika. Kebetulan seumuran dengan Shweta. Karena seumuran dan cepat akrab, Shweta dan Dipika pun langsung jadi teman baik. Tapi malam harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, gambar sebuah pohon muncul di tablet milik Shweta, padahal ia sama sekali tidak pernah menggambar, apalagi menyimpannya. Keesokan harinya, saat Dipika bermain bersama Shweta, secara tak sengaja ia melihat gambar itu di tablet dan langsung terkejut. Itu pohon yang ada di belakang rumah mereka. Shweta yang penasaran langsung mengajak Dipika untuk melihat pohon itu secara langsung. Tapi Dipika menolak, katanya pohon itu dihuni dua roh jahat. Meski sudah diperingatkan, Shweta tetap memaksa. Akhirnya Dipika pun setuju, tapi hanya untuk mengantar sampai ke sana. Padahal tempat itu sebenarnya sangat dilarang untuk dikunjungi. Sesampainya di sana, hanya Shweta yang berani masuk ke reruntuhan menuju pohon tersebut. Sementara Dipika yang ketakutan memilih menunggu di luar. Di saat yang sama, Ambika datang dan memarahi mereka berdua. Ia sendiri tidak tahu tempat apa sebenarnya itu. Tak lama kemudian, Nandini muncul dan langsung memarahi putrinya. Ia terlihat sangat marah karena Dipika berani mendekati reruntuhan tersebut. Melihat reaksi itu, Ambika mulai curiga kenapa Nandini terlihat begitu takut hanya karena anaknya berada di tempat itu. Dan saat mereka hendak pergi, Ambika menyadari satu hal, Dipika baru saja mengalami menstruasi pertamanya. Wajah Nandini langsung berubah, panik. Tanpa banyak bicara, ia segera mengurung Dipika di dalam kamar, berharap tak ada hal buruk yang terjadi. Tapi ternyata ketakutannya bukan tanpa alasan. Malam itu, sesuatu yang mengerikan muncul di kamar Dipika. Sosok menyerupai akar merayap masuk perlahan, lalu menarik Dipika pergi. Keesokan paginya, saat tahu anaknya hilang, Nandini langsung menyalahkan Shweta. Menurutnya, semua ini terjadi karena mereka nekat pergi ke tempat terlarang itu. Kejadian ini langsung menghebohkan desa. Polisi datang untuk menyelidiki. Warga pun mulai berkumpul dan menceritakan yang sebenarnya kepada Inspektur Sekar. Ternyata, kasus gadis hilang seperti ini sudah sering terjadi. Semuanya bermula 3 bulan lalu, korban selalu sama, gadis muda yang baru saja mengalami haid pertamanya. Warga percaya, roh jahat dari pohon itulah yang mengambil mereka. Anehnya, para gadis itu selalu kembali 3 atau 4 hari kemudian. Tapi tak ada satupun yang berani mencarinya karena konon katanya siapapun yang mencoba mencari tak akan pernah kembali. Itulah alasan kenapa selama ini warga desa tidak pernah melapor ke polisi. Bukan cuma karena takut, tapi juga karena mereka menganggap para gadis itu hanya menghilang sementara 3 atau 4 hari, lalu kembali seperti biasa. Tapi tentu saja bagi polisi, itu bukan alasan untuk dibiarkan begitu saja. Sebagai penegak hukum, mereka tetap akan menyelidiki kasus ini setelah Dipika kembali. Shweta yang ketakutan bertanya pada ibunya, kenapa gadis-gadis di desa ini bisa menghilang begitu saja. Ambika mencoba menenangkan putrinya dan mulai menceritakan sejarah lama yang kelam tentang desa ini. Ia bicara tentang pertarungan kuno antara Dewi Kali dan Raktabati, pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara Dewi dan iblis. Dalam pertarungan itu, darah Raktabati menetes ke bumi dan dari tetesan darah itu lahirlah iblis baru yang bernama Asma saja. Meski tak sekuat Raktabati, Asma saja punya rencana licik. Ia ingin membentuk pasukan iblis dengan cara menanam benihnya ke dalam rahim gadis-gadis muda di desa, khususnya mereka yang baru pertama kali mengalami haid.
Benih itu kelak akan lahir sebagai anak-anak iblis, dan ketika jumlah mereka cukup banyak, mereka akan kembali untuk membalas dendam kepada Dewi Kali. Tapi rencana itu tak berjalan mudah karena ada satu keluarga manusia yang memuja Dewi Kali, dan keluarga itu adalah leluhur dari Shubhankar. Leluhurnya diberi kekuatan langsung oleh Dewi Kali untuk mengalahkan Asma Saja, dan dalam pertarungan itu Asma Saja kalah. Sejak saat itu ia dipenjara dalam bentuk pohon di tengah hutan Chandrapur. Tapi sebelum dikurung, Asma Saja sempat merekrut satu orang manusia yang setia menjadi tangan kanannya. Siapa sebenarnya orang itu belum ada yang tahu, tapi cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Tugasnya hanya satu, mencari seorang gadis keturunan keluarga Shubhankar yang mewarisi kekuatan dari Dewi Kali, lalu menghamilinya dengan benih Asma Saja agar lahir seorang anak yang lebih kuat dari Raktabati, seorang anak yang memiliki kekuatan Dewi Kali dan juga anugerah dari iblis Asma Saja. Dan sekarang Asma Saja sedang menunggu gadis itu mengalami haid pertamanya. Dulu kota kecil itu pernah diberkahi oleh Dewi Kali lewat leluhur keluarga Shubhankar, tapi anugerah itu berubah menjadi teror. Sosok iblis yang terus mengawasi keluarga itu selama puluhan tahun. Untuk mencegah kejahatan, leluhur mereka mengambil langkah ekstrim. Mereka selalu menyelamatkan bayi perempuan dari keluarga itu, bahkan jika harus melakukan sesuatu yang terlihat kejam. Menurut mereka, lebih baik mencegah daripada menunggu tragedi datang. Shubhankar tahu ancaman itu bisa saja menimpa putrinya Shweta. Itulah sebabnya dia memilih meninggalkan desa, pindah ke kota, dan merahasiakan keberadaan Shweta dari keluarga maupun warga desa. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana Ambika bisa tahu semua ini sejak awal? Ternyata Shubhankar telah menceritakan semuanya tentang sejarah panjang keluarga mereka. Awalnya Ambika tak percaya karena terdengar begitu mustahil. Bahkan sampai sekarang, keyakinannya belum benar-benar utuh. Tanpa ia sadari, iblis itu diam-diam telah mengawasi anaknya, Shweta. Beberapa waktu kemudian, Inspektur Sekar mendapat kabar mengejutkan. Para gadis yang sebelumnya hilang, kini telah kembali, termasuk Dipika. Tapi anehnya, saat ditanya, tak satu pun dari mereka mengingat apa yang terjadi. Hasil tes medis pun menunjukkan semuanya tampak normal. Malam itu, Ambika tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan. Ia melihat Dewi Kali dan roh mendiang suaminya, Shubhankar. Shubhankar memberikan petunjuk melalui selembar halaman mantra. Di situ tertulis bahwa iblis itu hanya bisa dimusnahkan oleh darah anak perempuannya sendiri dan dengan berkah dari Ibu Kali. Untuk pertama kalinya, Ambika melihat wujud Dewi Kali dengan mata kepala sendiri dan mulai percaya bahwa semua mitos itu benar adanya. Dalam tradisi desa, siapapun yang mendapat penglihatan dari Ibu Kali wajib mengadakan upacara pemujaan keesokan harinya. Malam harinya, Shweta mengeluh sakit perut. Ia memberitahu Ambika meskipun keduanya belum sadar bahwa itu adalah tanda haid pertamanya. Saat mereka sedang tertidur, Dipika tiba-tiba muncul. Tapi kali ini dia sudah kerasukan. Beruntung sang kakek sempat melihat Dipika yang berjalan aneh menuju kamar Shweta. Namun sayangnya dalam keadaan kerasukan, kakek itu menjadi korban pertama malam itu. Dipika kemudian masuk ke kamar Shweta, membangunkannya secara diam-diam. Shweta yang polos dan tak curiga langsung mengikuti Dipika menuju hutan gelap. Sementara itu, Ambika terbangun dan panik saat menyadari Shweta menghilang. Ia pun berlari ke arah reruntuhan. Di sana, ia melihat para gadis yang kerasukan memanjat dinding dengan cara mengerikan sambil membawa Shweta. Ambika segera mengikuti mereka. Begitu sampai di depan pohon besar, ia melihat seorang wanita tua dikelilingi oleh para gadis kerasukan. Ambika langsung menarik Shweta dan berusaha membawanya pergi. Sampai saat itu, belum ada yang tahu siapa sebenarnya wanita tua itu. Kejadian itu membuat Ambika sangat ketakutan. Ia pun memutuskan mereka harus segera meninggalkan desa itu. Dan disitulah Ambika akhirnya sadar bahwa Shweta telah mengalami haid pertamanya. Seperti yang kita tahu, Shweta adalah keturunan keluarga yang menyimpan kekuatan khusus. Jika benih Asma Saja berhasil ditanam dalam rahimnya, Shweta akan menjadi penerus garis keturunan iblis. Tanpa pikir panjang, Ambika segera membawa Shweta pergi dengan mobil. Namun di tengah jalan, para gadis kerasukan kembali muncul. Mereka memanjat mobil, mencakar, dan menyerang. Ambika mencoba melindungi Shweta. Dalam kepanikan, Shweta menginjak gas sekuat tenaga. Kaca pecah, suara teriakan, suasana jadi kacau. Dengan satu rem mendadak, mobil berhenti. Para gadis itu terlempar, tapi belum selesai, mereka bangkit lagi. Dan kali ini menarik Shweta keluar dari mobil. Ambika juga diserang hingga akhirnya pingsan. Shweta dibawa pergi, diiringi oleh para gadis yang telah dikuasai iblis. Dan disinilah kebenaran sesungguhnya mulai terungkap. Pengkhianat dari keluarga Shubhankar ternyata adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu Joydev. Kalau kalian ingat, Joydev adalah pria yang muncul di awal film. Dialah tangan kanan Asma Saja, sosok bayangan yang selama ini tak pernah diketahui siapapun.
Saat Ambika sadar, ia sudah berada di pondok milik wanita tua misterius tadi. Ternyata wanita itu bukanlah musuh, justru sebaliknya. Selama ini dialah yang berusaha melindungi Ambika dan menyelamatkan Sweta. Dulu sekitar 40 tahun lalu, wanita itu juga menerima penglihatan dari Ibu Kali yang memutuskan untuk berhenti melakukan pengorbanan karena menurutnya Ibu Kali tak pernah meminta darah bayi perempuan. Tapi Joydev memutarbalikkan semuanya. Ia memaksa agar ritual tetap dijalankan dan memprovokasi warga desa. Akhirnya wanita tua itu diusir. Tapi kenapa Joydev melakukan semua ini? Bukankah seharusnya ia membantu Asma saja mencari gadis dari keluarganya? Disitulah liciknya Joydev. Ia berencana menipu iblis itu. Dia tahu jika Asma saja sudah mendapat yang dia inginkan, ia tak akan butuh Joydev lagi. Itulah sebabnya Joydev memilih untuk terus membunuh bayi perempuan untuk menunda tujuan Asma saja. Ia memang mendapat kekayaan dan kenikmatan dunia, tapi akhirnya pengkhianatannya terbongkar. Asma saja murka, ia mengutuk Joydev menjadi hambanya. Tugas Joydev mengawasi keluarga Subangkar dan menunggu hingga mereka memiliki anak perempuan, bukan untuk dibunuh, tapi untuk diserahkan kepada Asma saja agar bisa dibuahi dan melahirkan keturunan iblis. Kini Ambika tahu segalanya, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia ingin segera menyelamatkan Sweta. Namun wanita tua itu menahannya. Tanpa kekuatan, Ambika tak bisa melawan. Ia harus memohon berkah dari Ibu Kali terlebih dahulu. Setelah menjalani ritual, kekuatan besar mulai mengalir dalam tubuhnya. Dengan tanda cendana di dahinya, ia siap berperang. Ia pergi ke hutan yang telah rusak dan langsung berhadapan dengan Joydev yang kini telah dirasuki Asma saja. Ia melihat Sweta tergantung di pohon dan para gadis kerasukan siap menyerang atas perintah iblis. Ambika tahu mereka tidak bersalah. Ia tidak membunuh mereka, hanya menempelkan tangan ke dahi mereka. Dengan kekuatan Ibu Kali, mereka pun tersadar dan roboh. Ambika mengangkat pedang Khadak menantang Joydev, tapi Joydev memanggil kekuatan pohon raksasa. Dahan-dahan tumbuh dan membelenggu Ambika. Joydev berkata, "Kau bukan Ibu Kali dan aku bukan Raktabai, tapi aku lebih kuat dari keduanya." Dengan brutal, Joydev mematahkan tangan dan kaki Ambika, dan Ambika pun tewas. Joydev lalu membungkus tubuh Sweta dengan kepompong dari dahan pohon, tanda bahwa benih iblis sedang ditanam dalam tubuhnya. Namun setetes darah Ambika menetes ke tanah, dan dari tanah itu roh para gadis yang telah dikorbankan selama berabad-abad bangkit kembali. Kekuatan Ibu Kali pun kembali. Ambika hidup kembali, luka-lukanya sembuh. Kini ia melayang di udara dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia berkata, kejahatan tak akan pernah menang. Pertarungan pun dimulai. Ambika menyerang Joydev dengan kekuatan penuh dan akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Sebelum Joydev mati, Ambika merobek jantungnya karena seluruh kekuatan Asma saja telah menyatu dalam tubuh Joydev. Iblis itu pun ikut binasa. Setelah semuanya berakhir, Ambika, Sweta, dan para gadis keluar dari hutan, disambut warga desa dengan tangis haru. Namun saat wanita tua menyentuh tubuh Sweta, ia menyadari benih Asma saja masih ada dalam rahimnya. Ambika pun dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidupnya. Jika anak itu dilahirkan, dunia bisa hancur. Dengan berat hati, ia mengangkat pedangnya, siap mengakhiri hidup anaknya sendiri. Namun, roh-roh para gadis yang dulu dikorbankan muncul dari tanah. Wanita tua menghentikannya dan berkata, pedang Khadak itu diciptakan untuk melawan iblis, bukan membunuh gadis-gadis tak bersalah. Dulu, manusia salah memahami pesan dari Ibu Kali. Berkah itu bukan untuk melakukan pengorbanan, tapi untuk melindungi dunia dari kejahatan. Ibu Kali pun memusnahkan benih iblis dari tubuh Sweta dan juga dari tubuh para gadis lainnya yang sempat dihamili Asma saja. Semuanya berakhir dengan damai. Ibu Kali muncul di langit, menghapus kekuatan Asma saja dan memulihkan ketenangan di desa itu. Tapi cerita belum benar-benar usai. Di akhir film, Panraj mendatangi pohon tua. Ia mengambil abu jasad Asma saja dan menyerap kekuatannya. Mereka pikir iblis sudah mati, tapi urusan iblis tak pernah benar-benar selesai.